Oke, kalian jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua dimanapun kamu berada, semoga sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Adapun pokok bahasan video kita kali ini adalah bagaimana caranya agar sukses dalam presentasi seminar proposal, sidang skripsi, sidang tugas akhir, sidang tesis, dan sidang disertasi. Namun sebelum itu, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe pada bagian bawah video ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya masih dapat terus berbagi pengetahuan dalam dunia pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang mana menjadi tugas pokok dari seorang akademisi. Pasti banyak sekali dari kamu yang masih merasa khawatir, bingung, takut, gugup, semuanya bercampur aduk ketika akan menghadapi seminar proposal atau sidang pengujian hasil penelitian. Dan semua itu adalah hal yang wajar, saya rasa. Namun, kamu tetap harus tahu bagaimana mengatasi permasalahan tersebut, agar kamu tidak salah langkah dalam prosesi seminar ataupun sidang penelitian. Dalam penjelasan video ini, akan saya bagi dalam 4 tahapan. Yang pertama, pada waktu beberapa hari sebelum prosesi seminar atau sidang dilakukan. Yang kedua, pada saat melakukan prosesi seminar atau sidang secara keseluruhan dan bersifat umum. Yang ketiga, pada saat presentasi. Yang keempat, pada saat tanya jawab. Baik, kita akan masuk pada poin pertama. Poin pertama ini menjelaskan bagaimana sikap yang mesti kamu lakukan beberapa hari sebelum. Ya, ingat, beberapa hari sebelum prosesi seminar atau sidang dilaksanakan. Yang pertama, kamu harus menjaga kesehatan serta lakukan istirahat yang cukup. Karena jika kamu sakit atau dalam keadaan lemah, kamu tidak akan mampu menampilkan performa yang maksimal dalam seminar atau sidang. Kesehatan dan stamina menjadi kunci utama dalam seminar atau sidang. Yang kedua, kamu harus meminta teman untuk menguji pemahaman kamu terhadap apa yang kamu teliti dan yang kamu lakukan. Hal ini bertujuan melatih kemampuan kamu dalam menghadapi situasi seminar atau sidang. Yang ketiga, kamu harus menyiapkan segala sesuatu yang menjadi kewajiban dalam prosesi sidang. Karena proses seminar yang tidak dipersiapkan dengan baik, maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Yang keempat, kamu harus hadir lebih awal pada saat seminar atau sidang skripsi. Hal ini akan menunjukkan kesiapan, keseriusan, kedisiplinan, dan keberhasilan kamu dalam seminar atau sidang. Nah, itulah 4 hal yang harus kamu lakukan dan kamu ketahui sebelum pelaksanaan prosesi seminar atau sidang hasil penelitian. Selanjutnya, bagaimana sikap kamu pada saat seminar atau sidang dilaksanakan? Saya akan bahas secara keseluruhan dan umum. Yang pertama, kamu mesti bersikap sopan dan santun terhadap pembimbing dan penguji. Hal ini akan membuat kamu lebih disenangi pada saat prosesi seminar atau sidang dilaksanakan. Yang kedua, kamu mesti berpakaian rapi sesuai standar seminar atau sidang skripsi di kampus kamu. Contohnya, jika kamu mengharuskan menggunakan dasi, maka gunakanlah dasi. Yang ketiga, kamu mesti memahami
apa yang sedang diteliti. Hal ini menjadi bagian paling penting dalam prosesi, seminar, atau sidang yang kamu lakukan. Dan ingat, jangan sekali-kali kamu bingung. Jangan sekali-kali kamu bingung atau tidak tahu tentang apa yang sedang kamu teliti. Yang keempat, bersikap tenang. Bersikaplah tenang dari awal hingga akhir seminar atau sidang. Dengan bersikap tenang, kamu akan lebih mudah menghadapi semuanya. Nah, itulah penjelasan terkait prosesi seminar secara umum. Kemudian, bagaimana pada saat presentasi akan dilaksanakan? Pada saat akan memulai presentasi, maka bacalah doa memohon pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, agar kamu mudah dalam menjelaskan hasil penelitian yang telah kamu lakukan. Selanjutnya, saya akan jelaskan apa saja yang harus kamu lakukan pada saat seminar atau sidang dilakukan. Yang pertama, buka presentasi dengan salam dan senyuman untuk seluruh dewan sidang yang berada di dalam ruangan. Kemudian yang kedua, gunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris jika kamu memang memiliki skill dalam bahasa asing atau bahasa yang sesuai dengan kebiasaan pada kampus kamu. Tetap gunakanlah bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, gunakan intonasi bahasa yang tepat dan terdengar dengan jelas, agar para dewan sidang mengerti apa yang sedang kamu sampaikan. Dan yang keempat, lakukan kontak mata dengan penguji atau pembimbing, dan jangan sampai kamu terkesan membaca slide presentasi seperti membaca buku. Yang kelima, yakinkan penguji dan pembimbing bahwa kamu sangat memahami apa yang kamu bahas dan kamu teliti. Yang keenam, buatlah tampilan presentasi kamu semenarik mungkin, namun tidak berlebihan. Jangan menyalin seluruh isi teks skripsi kamu pada slide presentasi. Cukup bagian penting yang mesti kamu jelaskan saja. Yang ketujuh, kuasai suasana seminar atau sidang dengan baik, dan ucapkan kalimat memohon masukan dan saran pada akhir presentasi. Dan jangan lupa tutup dengan salam. Ketujuh poin tadi akan dapat membantu kamu dalam menampilkan presentasi dengan baik. Dan kemudian selanjutnya pada sesi tanya jawab, apa saja yang harus kamu lakukan? Yang pertama, pastikan kamu mendengar dengan baik dan jelas apa saja yang ditanyakan penguji atau pembimbing kepada kamu. Jangan meminta penguji atau pembimbing mengulangi kembali pertanyaannya lebih dari satu kali. Yang kedua, jawab setiap pertanyaan yang diajukan penguji atau pembimbing dengan baik dan serta penuh keyakinan. Yang ketiga, jawab sesuai dengan apa yang ditanyakan saja. Jangan berlebihan. Ingat, jangan berlebihan. Yang keempat, jika penguji meminta kamu untuk menjelaskan sesuatu, maka jelaskan dengan terperinci. Dan jangan menggunakan kalimat yang bersifat menggurui. Namun, tetap pastikan etika kamu dalam menjelaskan pertanyaan. Yang kelima, jika dalam sesi tanya jawab, penguji menilai ada kelemahan, ada kesalahan, ataupun kekeliruan dalam penelitian kamu, maka ucapkanlah, saya akan perbaiki Pak, saya akan perbaiki Bu. Namun, jika kamu merasa benar, cukup 1 atau 2 kali saja terlibat adu argumentasi. Dan setelah itu, maka kamu akan kembali katakan, baik Pak, akan saya perbaiki. Baik Bu, akan saya perbaiki. Intinya, jangan terlalu ngotot
Ingat, jangan terlalu ngotot jika kamu melakukan kesalahan, karena suasana seminar atau sidang akan menjadi tidak nyaman. Yang keenam, jangan sekali-kali menjawab pertanyaan penguji dengan membaca naskah skripsi, karena hal tersebut membuat kamu dinilai tidak memahami apa yang kamu buat dan kamu teliti. Terkecuali jika penguji mempersilahkan kamu untuk melihat naskah skripsi yang kamu buat tersebut. Yang ketujuh, ada beberapa perkataan yang tidak boleh diucapkan pada saat prosesi seminar atau sidang yang berlangsung. Seperti apa itu perkataannya? Yang pertama, mungkin Pak, mungkin Bu, bisa jadi Pak, bisa jadi Bu, atau saya tidak paham Pak, saya tidak paham Bu. Nah, karena perkataan itu akan mempengaruhi skor penilaian terhadap kamu, maka jangan sekali-kali kamu gunakan kata tersebut. Yang kedelapan, bersikaplah serius dalam berbicara, mendengarkan, memperhatikan, namun tetap santai, dan jangan sekali-kali tertawa berlebihan jika ada yang lucu dalam prosesi seminar atau sidang. Bersikaplah yang sewajarnya saja. Yang kesembilan, ucapkanlah terima kasih pada seluruh penguji dan pembimbing yang ada di dalam ruangan jika telah mengakhiri prosesi seminar atau sidang. Dan jangan lupa ucapkan salam pada seluruh yang ada dalam ruangan. Semoga bermanfaat bagi kamu yang akan menghadapi seminar proposal atau sidang skripsi dan berjaya dengan tips ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalam.